Ini rangkanya itu tengahnya ada bukunya kayak gini, ya tuh. Enggak. Hai teman-teman, welcome back to my channel. Oke, jadi kali ini kita bikin layangan lagi. Nah, tapi gak usah khawatir nih untuk kalian semua yang bambunya itu pendek-pendek, ya. Jadi ruasnya itu pendek-pendek kayak gini. Jadi untuk bikin layangan yang agak besar atau layangan 58, 54 itu susah banget kalau bambunya pendek kayak gini. Ini saya sudah ada contohnya kayak ini bambunya pendek, jadi ruasnya pendek-pendek, ada bukunya di tengah gini. Ini bisa diakalin teman. Caranya gampang. Let's go, kita praktekkan. Oke, jadi kali ini saya akan bikin layangan 54 aja, layangan seot teman-teman ya, dengan bambu yang pendek kayak gini ya. Jadi si ruasnya ini ya, si bukunya ini dibikin di tengah kayak gini ya. Oke, let's go. Kita belah dulu nih si bambunya. Kebetulan ini bambunya agak sedikit tua ya. Wah, bisa diakalin teman-teman ya. Saya khawatir pokoknya ya, yang mungkin di tempat kalian bambunya itu pada pendek-pendek, jarang ada yang panjang. Seperti bambu gombong kan itu susah yang panjang ya, pada pendek-pendek. Jadi bisa diakalin teman-teman. Nah kayak gini. Jadi si bukunya ini dibikin di tengah kayak gini teman-teman. Nah. Oh kayak gini ya. Ini kita ukur, ini sekitar berapa senti ya? Oh ini 57. Oke, jadi kali ini kita bikin layangan 54 ya. Tuh kayak gini teman-teman, lihat. Ini coba deketin tuh. Nah jadi ini saya mau bikin layangan 54 ya. Nah jadi si bukunya ini dibikin di tengah kayak gini ya. Si bukunya ini tengah-tengahnya gini ya. Posisikan di angka 27 ya. Karena ukurannya 24 berarti tengah-tengahnya 27 ya. Kayak gini, kita kasih tanda dulu kayak gini. Nah kemudian kita potong ya sesuai dengan ukurannya kayak gitu. Oke. Oke, nah ini untuk bagian sayapnya kayak gini ya. Oke, untuk batangnya kita bikin lagi dari bambu ini teman-teman ya, dari bambu yang luasnya pendek-pendek. Nah, ini untuk bagian batangnya atau ekornya itu kita menggunakan sekitar 46 ya, 46 cm kayak gini. Oke, go teman-teman. Nah ini sudah saya sesuaikan untuk ukuran bambunya. Ini bagian sayapnya ya 54 dan bagian ekornya itu 46 cm ya. Kita bikin dengan seot dengan bambu yang bukunya pendek-pendek, ruasnya pendek-pendek ya kayak gini tuh. Ya tuh sekitar sejengkal lebihan ya tuh. Jadi si ininya, si apa namanya, bukunya dibikin di tengah. Nah ini cara merautnya kayak gini teman-teman. Let's go. Oh, jadi merautnya seperti biasa lah ya. Seperti biasa meraut rangka pada umumnya kayak gini. Tapi ini bakalan ada ada bukunya di tengah kayak gini, nanti kita rapihin aja teman-teman, gampang ya. Go, kita bikin. Lihat guys, lengkungannya mantap sekali. Nah, mantap gak kayak gini ya. Karena di tengahnya ini ada apa? Ada bukunya kayak gini. Nanti kita rapihin aja, gampang. Nah, teman-teman, ini hampir jadi ya kayak gini. Untuk lengkungannya, karena kan ini lengan seot, jadi lengan seot mah teman-teman harus ada lengkungan di sisi ya. Untuk mendapatkan karakter seot yang benar-benar nyaut teman-teman ya. Oke, kayak ginilah kira-kira ya lengkungannya. Oke, nah ini lengkungannya kayak gini teman-teman, ini sudah jadi. Oh mantap enggak? Lengkungan layangan seot ya. Oh, nah ini di tengahnya ada bukunya kayak gini ya, ngebenul 3 naonnya ya. Oke, kita rapiin teman-teman. Oh, kita rapihin biar nggak terlalu
apa terlalu ngajenol teh naon aya bahasa Indonesia ngajenol teh menonjol dan nggak terlalu menonjol teman-teman ya. Kita rapin aja kayak gini tuh, kita sekali teman-teman untuk rapinnya ya. Jadi untuk kalian semua kalau mau bikin layangan itu bambunya pendek itu nggak usah khawatir teman-teman, bisa diakalin. Makanya ya jangan mentok teman-teman, harus ini ya, harus kreatif. Nah kayak gini, oh ini sudah rapi ya, sudah rapi. Nah Wando, jadi bentuknya kayak gini ya tuh. Ini batangnya, jadi sayapnya tengahnya ini ada bukunya kayak gini, dan bukunya ini sudah saya rapikan kayak gini teman-teman, kelihatan nggak ya? Jadi yang penting samar aja, nggak kelihatan. Ini bisa teman-teman tuh bikin rangka atau bikin sayap. Oke lanjut bikin bagian ekor. Mana nih jilidnya? Bagian ekor sama aja teman-teman ya, kita raut juga ini bagian ekornya, bagian ekornya. Begini bagian ekornya, jadi lengkungannya itu agak ke tengah teman-teman ya. Nah kayak gini lengkungnya agak ke tengah. Oke, kemudian kita rapikan bagian kepalanya. Nah kayak gini ya, kayak gini juga. Ini udah cukup teman-teman ya, udah kelihatan rapi kayak gini. Oke, let's go, kita jadikan teman-teman. Oke teman-teman, nah ini arku sayapnya ini sudah jadi kayak gini ya. Jadi ini bambunya ada tengahnya, ini ada ininya teman-teman, ada bukunya kayak gini tengah-tengah ya. Dan kepalanya ini saya akan menggunakan 10 cm teman-teman, dan tarikan sayapnya sekitar 1 cm lebih sedikit. Let's go, kemudian kita ikatkan menggunakan ini teman-teman, benang wol ya. Kenapa harus benang wol? Karena ini memang cukup bagus, jadi biar sayapnya itu tetap bisa bergerak-gerak ya. Kalau pakai benang wol itu sayapnya bisa bergerak-gerak, walaupun agak sedikit kencang juga nggak apa-apa teman-teman. Pokoknya recommended lah pakai benang wol kayak gini. Oke, kemudian kita ikatkan ke bagian sayapnya, bagian ekornya dulu kayak gini, tarik ke atas tanda lengkungan kayak gini, kemudian ikat ke bagian sayap teman-teman. Lihat tengah-tengahnya ini nggak benul ya, karena ada bukunya teman-teman. Oke, kemudian kita ikatkan lagi yang satunya lagi teman-teman. Nah teman-teman kayak gini. Jangan lupa juga ini harus diurut. Nanti dikarenakan ini bambunya agak sedikit apa ya, agak gas ya, dan juga ada bukunya di tengah ini, jadi harus hati-hati untuk mengurutnya teman-teman. Ini rawan patah bambunya, rawan patah guys. Bambunya ini dapat mulung tadi di pipir teman-teman. Nah kayak ginilah kira-kira ya. Nah ada lengkungannya kayak gini, jadi memang untuk layangan sehat mah harus ada lengkungannya teman-teman. Oke, kemudian kita ikatkan ke atas kepala. Nah kayak gini teman-teman. Oke, nah, kita ikatkan lagi kayak gini. Jadi deh rangka layangan sehat kayak gini ya. Jadi walaupun bambunya pendek itu bisa teman-teman dakelin kayak gini. Let's go, kita pasang seperti biasa dari ujung ekor sampai ke atas kepalanya ya. Nah kayak gini teman-teman. Jadi ngasih lemnya jangan terlalu banyak-banyak, yang penting merata aja. Oke, kemudian kita pasangkan teman-teman. Nah jadi kali ini saya menggunakan kertas coklat ya, kertas lita coklat. Ini cocok banget untuk layangan seot karena kertas ini memiliki tekstur yang kering, mencering, dan juga kuat teman-teman, tidak mudah robek.
Oke, urut dari tengah nih, dari tengah keluar ya kayak ini. Kemudian untuk bagian sayap kita tarik dulu ke atas kayak gini, kemudian dipanteng sedikit biar kenceng, kemudian ditempelkan kayak gini teman-teman. Oke, nah ini dikarenakan saya pakai lem kayu, jadi mudah merekat ya tuh kayak gini. Jadi deh teman-teman, ya let's go. Kita gunting terlebih dahulu untuk melipatkan bagian pinggirannya, ya sekitar ini sekitar 1 cm lah ya, kurang lebih kayak gitu. Kemudian kita gunting lagi bagian atasnya. Nah, kayak gini teman-teman, kita lipatkan. Oke, kita kunci dulu bagian kepalanya kayak gini, set ya. Oke, kali ini saya mau menggunakan metode lipatan simple kayak gini. Lipatan simple, ya, dimana lipatannya ini sangat praktis sekali, ya, dan juga hasilnya juga rapi teman-teman. Nah, untuk bagian lipatan kepalanya biasanya saya suka menggunakan lipatan manual ya, karena untuk membuat si sayapnya atau si layangannya itu dia lebih bulat teman-teman ya. Kayak gini nih, set. Nah, lipatan manual kayak gini teman-teman. Jadi pakai 2 tangan ya, agak ribet sih. Cuma hasilnya beda teman-teman. Yang ini lebih keren. Lebih mantap ya. Kayak gini tuh. Jadi lebih bulat ya, jadi tidak meruncing. Oke teman-teman, ini hampir selesai layangannya. Set, set, set. Nah teman-teman, kayak gini layangannya sudah jadi. Oh ya, mantap layangan saya teman-teman. Haha, di layangan ini dia memiliki bambu yang pendek-pendek, jadi tengah-tengahnya ini buku ya, tengahnya ini buku kayak ini. Ini tengahnya juga ada buku ini. Ya, bisa dong teman-teman kalau diakalin ya. Oke, let's go, kita kasih gambar. Kita pasung legend. Set. Oh, kayak gini nih teman-teman. Legend nih, kita pasung legend ya. Mantep gak? Nah, oke teman-teman. Oke. Kita coba terbangkan apakah layangannya enak. Let's go. Oke teman-teman, kita coba terbangkan layangannya. Anjir jaring khas ya, mantep, Anginnya agak sedikit ngalimung teman-teman. Lihat teman-teman, ini tenaganya agak sedikit keras teman-teman ya, karena kan bambunya kan tengahnya itu ada bukunya ya, jadi menambah ini ya, menambah keras teman-teman. Mantap anjir. Ternyata memang enak juga teman-teman ya, pakai bambu yang ada bukunya di tengah kayak gini, itu dia lebih keras. Lihat tangannya. Lincah juga. Nah ini kalau layangan shot kayak gini teman-teman ya, layangan shot itu tidak terlalu maju teman-teman, dia lebih maju ke dalam ya arah kita. Bener gak?
Ini cocok banget nih untuk main tarik lah. Jadi gelasannya itu lebih ngeset ya, lebih motong. Oke teman-teman, mantap sekali ya. Jadi layangan ini tenaganya ini sangat agresif, sangat agak besar tenaganya. Kenapa? Karena bagian tengahnya ada bukunya kayak gini ya, mantap sih teman-teman. Nah, jadi untuk kalian semua nih yang mau bikin layangan tapi bambunya itu pendek-pendek bang, nggak usah khawatir teman-teman, bisa diakalin dengan cara bambunya itu bukunya di tengah kayak gini ya. Mau layangan sewot bisa, layangan jalan juga bisa, tapi kayaknya kalau layangan Sukhoi itu mungkin nggak bisa teman-teman. Kenapa? Karena layangan Sukhoi mah lengkungannya itu di tengah ya, jadi bagian buku ini tidak bisa dibikin lengkungan teman-teman. Ini mungkin hanya bisa dipakai untuk layangan set aja dan layangan jalan. Oke teman-teman, untuk kalian semua nih silahkan tiru ya caranya kayak gini kalau ingin bikin layangan kayak gini. Mantap, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.